Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita pada buku Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Taib, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita pada bab yang ke-26, yaitu babu ma jaa fi sifati idami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab terkait sifat lauk, ya, lauknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas hadis yang pertama, yaitu ni'mal idamu al-khullu, sebaik-baik idam, sebaik-baik lauk adalah cuka. Dan idam yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang dengannya kita makan roti. Makan roti itu biasanya bukan cuma rotinya saja yang dimakan, tapi ada lauknya. Lauknya ini adalah yang dicelupkan, ya, ke dalam lauk tersebut kemudian dimakan supaya roti itu ada rasanya. Sama dengan kita makan nasi, ada berbagai jenis lauknya. Adapun untuk di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih terbatas. Apalagi ini adalah campuran untuk roti, ya, roti tawar. Jadi kita juga sudah sebutkan apa sebab urutnya hadis ini, bahwa ya, pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bertamu, ya, kemudian sahibul bait atau yang punya rumah dia cuman punya cuka. Kemudian kata Rasulullah, ya, kemarikan cukanya, fa innal khalla ni'mal udum, karena cuka itu merupakan sebaik-baik lauk. Ini tentu saja juga sebagai, ya, bentuk untuk menjaga perasaan tuan rumah, ya, untuk menjaga agar dia tidak tersinggung. Dan ini bukan kebohongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang, ya, cuka bagi Rasulullah itu merupakan lauk yang baik. Nah, kemudian Jabir mengatakan, famaziltu hibbul khalla mundzu sami'tuha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengarkan hadis itu, ya, sampai pada saat ini, kata beliau, saya suka dengan cuka. Ya, padahal sebelumnya dia tidak suka. Ya, tapi karena Rasulullah mengatakan sebaik-baik lauk adalah cuka, maka dia pun menyukainya. Begitu pula dengan Tolha, dia mengatakan maziltu hibbul khalla mundzu sami'tuha min Jabir. Saya juga akhirnya, ya, suka dengan cuka semenjak mendengarkan hadis itu dari Jabir, ya, bin Abdullah, yang menunjukkan, ya, betapa besarnya iktidak para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuk mengikuti apa yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk pada hadis yang berikutnya, hadis yang ke-152. Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abul Ahwas an Simaki bin Harbin qala sami'tu Nu'man bin Bashir yaqul alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu minad daqali ma yamla'u batnahu. Kata penulis rahimahullahu taala menceritakan kepada kami Qutaibah
dia mengatakan, menceritakan kepada kami Abul Ahwas dari Simak bin Harb. Dia mengatakan, saya mendengarkan Nu'man bin Bashir, dia mengatakan bahwa kalian mendapatkan makanan dan minuman yang kalian inginkan, sementara saya melihat Nabi kalian, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak menemukan, tidak mendapatkan ad-daqal, ya, kurma yang biasa. Kurma yang biasa, bukan kurma yang istimewa, tapi kurma dengan kualitas yang sangat biasa. Ya, beliau tidak mendapatkan ad-daqal, kurma yang biasa untuk memenuhi perut beliau, untuk mengenyangkan perut beliau. Nah, di sini sahabat An-Nu'man bin Bashir rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anhu, dia ingin mengingatkan kepada para tabi'in, kepada para tabi'in, di mana mereka di zaman itu sudah mendapatkan harta yang melimpah, dibukakan kepada mereka pintu-pintu dunia, sehingga masalah makanan dan minuman, mereka bisa makan dan minum apa yang mereka maui. Ya, sebagaimana kondisi kita sekarang ini, kita mau makan coto ada, kita mau makan nasi kuning ada, macam-macam. Nah, dan terjangkau, bisa untuk kita membelinya. Di sini Nu'man bin Bashir dia ingin mengingatkan kepada para tabi'in, ya, sekarang kalian bisa makan makanan apapun yang kalian inginkan. Padahal dulu saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sampai tidak menemukan kurma yang biasa untuk memenuhi, untuk mengenyangkan perut beliau. Nah, ini sekaligus ya menunjukkan betapa tawadhu, ya, betapa tawadhu'nya Rasulullah terhadap kehidupan duniawi. Nah, yang kalau sebenarnya Rasulullah mau, apakah beliau bisa jadi kaya? Bisa sekali. Ya, apalagi dengan gonimah yang sangat banyak di akhir-akhir Islam, itu sangat bisa sekali. Tapi Rasulullah ya sekali lagi memilih untuk hidup dengan kehidupan yang sederhana dalam kehidupan dunianya. Nah, tapi kemudian hadis yang berikutnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 154, haddatsana Hannad qala haddatsana Waqi' an Sufyan an Ayyub an Abi Kilabah an Zahdamin al-Jarmi qala kunna inda Abi Musa al-Ash'ari fa utiya bi lahmi dajajin fatanahha rajulun minal qaum faqala ma lak faqala inni ra'aituha ta'kulu shay'an fahalaftu an la akulaha qala udnu fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahma dajajin. Taib menceritakan kepada kami Hannad, dia mengatakan menceritakan kepada kami Waqi' dari Sufyan, dari Ayyub, dari Abu Kilabah, dari Zahdi al-Jarmi. Dia mengatakan kami pernah berada di sisi Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian ada orang yang membawakan daging ayam. Iya, ada orang yang membawakan daging ayam kepada kami. Kemudian ada salah seorang di antara kami yang menjauh, ia menghindari, tidak mau makan daging ayam tersebut. Kemudian ada yang mengatakan kepadanya, ada apa denganmu? Kenapa kamu menghindar? Kenapa kamu tidak mau memakan daging ayam ini? Kemarilah, karena sesungguhnya ya Afwan, dia mengatakan, dia menjawab, saya melihat ayam ini waktu hidup, ya, saya melihat ayam ini memakan sesuatu, maka saya bersumpah kepada Allah bahwa saya tidak akan memakannya. Nah, kemudian sahabat ini mengatakan kepada orang ini, kemarilah, karena sesungguhnya saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah makan daging ayam. Nah, tapi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diantara lauk atau makanan, jenis makanan yang pernah dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ayam. Cuman bagi beliau
itu merupakan makanan yang jarang, ya, sehingga orang ini mengatakan, inni ra'aitu Rasulullah SAW ya'kul lahma dajjaj. Saya pernah melihat Rasulullah makan daging ayam. Nah, yang juga menunjukkan ya bolehnya atau halalnya daging ayam tersebut yang sering kita makan. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, dalam hadis ini laki-laki ini dia bersumpah kepada Allah karena dia lihat ya dengan mata kepalanya sendiri ayam tersebut makan sesuatu. Ya, dalam hadis ini dia tidak sebutkan apa yang dia makan. Namun pada redaksi yang lain, ya, pada riwayat yang lain disebutkan inni ra'aituha ta'kulu natanan. Saya melihatnya makan kotoran. Ya, saya melihatnya makan kotoran. Akhirnya dia jijik dan dia pun bersumpah, ya, saya sumpah tidak akan pernah memakan ayam ini. Ya, ternyata qadar Allah ayam tersebut dipotong dan disajikan, ya, disajikan kepada mereka. Akhirnya dia pun menghindar karena dia sudah bersumpah kepada Allah bahwa tidak akan memakan ayam tersebut. Nah, dan boleh seseorang bersumpah, ya, untuk tidak memakan makanan tertentu meskipun sebaiknya tidak, ya, sebaiknya tidak. Kenapa? Karena jika itu adalah perkara yang mubah, maka kenapa kita mengharamkan atas diri kita sesuatu yang mubah? Nah, mengharamkan bagi diri kita sesuatu yang mubah, yang ujung-ujungnya nanti dikhawatirkan kita akan berubah pikiran. Ya, kita akan berubah pikiran dan akan memakannya. Dan apakah boleh kita memakannya padahal kita sudah bersumpah kepada Allah tidak akan memakannya, tidak akan memakan makanan tertentu? Yang kita katakan boleh. Selama makanan itu adalah makanan yang halal, maka boleh dilanggar sumpah kita, kemudian bayar kafarah. Ya, meskipun sudah bersumpah, langgar saja sumpahnya. Ya, silahkan makan yang halal, minuman yang halal, lakukan perkara-perkara yang halal, kemudian bayar kafarah terhadap sumpah tersebut. Nah, jadi tidak perlu untuk selalu menahan diri, ya, karena disebabkan oleh sumpah sebelumnya. Ya, kecuali kalau misalnya terhadap perkara-perkara yang haram, ya, maka silahkan agar semakin banyak penghalangnya untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya, binatang yang memakan najis atau makan kotoran, nah, ini disebut dengan hewan jallalah. Ya, hewan jallalah. Apakah itu ayam ataukah bebek, ya, manila dan seterusnya. Ya, banyak, ya, kalau manila itu makanannya biasanya ya yang kotor-kotor, ya, bebek, comberan ya, atau mungkin ada saringannya di situ, ya, yang masuk cuman makanan, comberannya keluar. Ya, tidak ada, ya, saya tidak tahu juga. Ya, yang jelas hewan yang makanannya adalah makanan yang kebanyakan makanannya adalah makanan yang najis atau makanan yang jorok, yang menjijikkan, nah, maka itu dikategorikan sebagai hewan jallalah. Dan hewan jallalah ini, ya, berbeda pendapat ulama kita boleh dimakan atau tidak. Ada yang mengatakan haram dimakan, ada yang mengatakan makruh. Ya, paling rendah hukumnya adalah makruh. Nah, dan nanti boleh dimakan setelah dikurung dulu, ya. Ia dikarantina dulu, dikarantina selama 3 hari. Ia dijauhkan dari makanan-makanan yang najis, kemudian diberikan makanan-makanan yang baik. Setelah lewat 3 hari, maka boleh dipotong dan dimakan. Nah, ini terkait hewan jallalah. Apakah itu itu yang kita sebutkan tadi, atau bahkan mungkin kambing, sapi, ya, kalau misalnya makanannya itu kebanyakannya adalah sesuatu yang najis, ya, maka dia dikategorikan sebagai hewan jallalah. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Yang selanjutnya hadis yang ke-155, haddatsana Al-Fadl bin Sahal Al-A'raj Al-Baghdadi qala haddatsana Ibrahim bin Abdurrahman bin Mahdi an Ibrahim bin Umar bin Safinah an abihi an jaddihi qala akaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahma hubara. Menceritakan kepada kami Al-Fadl bin Sahal Al-A'raj Al-Baghdadi, dia mengatakan menceritakan kepada kami Ibrahim bin Abdurrahman bin Mahdi dari Ibrahim bin Umar bin Safinah dari ayahnya, dari kakeknya. Dia mengatakan saya makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam daging burung hubarah, jenis burung. Nah, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini sebutkan hubarah adalah ramadil laun, berwarna seperti abu-abu, tawilul unuq, agak panjang lehernya. Naam. Kemudian laisa min zawatil makhalib, bukan termasuk burung buas, bukan termasuk burung dengan cakar yang tajam. Nah, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi burung itu termasuk binatang yang dihalalkan, ya, termasuk binatang yang dihalalkan untuk kita makan. Dan dikecualikan beberapa jenis burung, ya, dikecualikan di dalam beberapa hadis beberapa jenis burung. Misalnya yang pertama adalah sabda Nabi SAW, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha yauma Khaybar an kulli dhi mikhlabin minat thair, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang pada hari Khaybar, ya, Khaybar dan seterusnya, artinya sebelumnya boleh, namun pada hari Khaybar Rasulullah melarang untuk memakan semua burung yang memiliki cakar yang tajam. Ya, cakar yang tajam di sini adalah burung buas. Ya, maksudnya dia menangkap mangsanya dengan cakarnya tersebut, dan dia akan mengoyak mangsanya dengan cakarnya tersebut. Nah, jadi ini kaidah umum pada semua burung dengan cakar yang tajam, berarti masuk di dalamnya adalah burung elang. Ya, burung elang ini termasuk burung yang haram dimakan. Nah, kemudian termasuk burung yang dilarang untuk dimakan adalah burung yang memang dilarang untuk dibunuh. Ya, sebagaimana dalam hadis naha an qatli arba'in minad dawab, Rasulullah melarang untuk membunuh 4 jenis hewan, an-namlatu wan-nahla wal-hudhud was-surat. Ya, semut, lebah, burung hudhud dan burung surat. Ya, burung surat ini bisa kita lihat di Google saja. Bagaimana bentuknya itu burung surat. Yang jelas kami sendiri tidak tahu apa bahasa Indonesianya. Ya, termasuk burung hudhud. Itu sepertinya sudah menjadi namanya, ya, burung surat menjadi namanya, burung hudhud juga sudah menjadi namanya. Jadi dua burung ini termasuk dua burung yang tidak boleh dimakan, ya, karena memang tidak boleh untuk dibunuh. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan tentang beberapa jenis burung yang dilarang adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsu fawasiqa yuktalna fil harami, al-fa'ratu wal aqrabu wal hudayya wal ghurab wal kalbul akur. Ada 5 hewan fasik, ya, disebut dengan hewan yang fasik, yang dibunuh apakah di tanah halal ataukah di tanah haram. Ya, hewan tersebut adalah al-fa'rah atau tikus, al-aqrab kalajengking, al-hudayyah, ya, burung raja wali. Nah, al-ghurab, burung gagak. Nah, wal kalbul akur, dan anjing gila. Nah, jadi hewan ini juga tidak boleh dimakan, karena ya ini diperintahkan dibunuh dan tidak boleh dimakan. Kalau yang tadi dilarang untuk dibunuh dan dilarang juga untuk dimakan, ini diperintahkan untuk dibunuh.
dan dilarang untuk dimakan. Adapun selain daripada hewan-hewan ini, burung-burung ini, maka kembali ke hukum asalnya. Ya, boleh untuk dimakan. Ya, meskipun burung tersebut mungkin kecil, ya, tapi kalau misalnya ada orang yang berburu, ya, burung yang kecil tersebut, ya, dia mau makan, boleh. Nah, boleh untuk dikonsumsi. Nah, taib. Kemudian yang selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-157. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi wa Abu Nuaim qala haddatsana Sufyan an Abdullah bin Isa an rajulin min ahli Syam yuqalu lahu Ata an Abi Asidin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu az-zaita waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, dia mengatakan menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubairi dan Abu Nuaim, dia mengatakan menceritakan kepada kami Sufyan dari Abdullah bin Isa dari seorang laki-laki dari Syam, dikatakan bahwa namanya adalah Ata bin Abi Asid. Dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan minyakilah rambut kalian dengannya, karena sesungguhnya minyak zaitun itu berasal dari pohon yang diberkahi. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini diantara hadis yang menunjukkan tentang keutamaan minyak zaitun, ya, di mana Rasulullah dengan sabda beliau memerintahkan kulu az-zait, makanlah minyak zaitun atau konsumsilah minyak zaitun, ya. Dan Rasulullah tidaklah memerintahkan terhadap sesuatu kecuali sesuatu itu merupakan sesuatu yang bermanfaat, ya, sesuatu yang bermanfaat. Dan di sini Rasulullah menyebutkan di antara ilahnya. Apa ilah sehingga Rasulullah memerintahkan untuk mengkonsumsi minyak zaitun? Ya, kata beliau, karena fa innahu min syajaratin mubarakah, karena minyak zaitun itu berasal dari pohon yang diberkahi. Ya, bahkan Allah bersumpah dengannya, wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Ya, dan kita sudah mengetahui Allah tidak bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu ini luar biasa, kecuali makhluk tersebut luar biasa. Berarti buah zaitun dan juga minyak yang diolah dari buah zaitun itu bermanfaat, ya, itu bermanfaat. Dan juga, ya, bukan sekadar dikonsumsi tapi juga iddahinu bihi, ya, jadikan dia sebagai minyak rambut. Nah, dalam Al-Quran disebutkan tentang pohon zaitun, yuqadu min syajaratin mubarakah, dinyalakan dari pohon yang berkah, ya, dari pohon yang berkah. Dan pohon yang dimaksud di sini adalah pohon zaitun, ya, pohon zaitun. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun tentu saja kita perlu untuk tetap mendengarkan penjelasan lebih lanjut, ya, dari ahlinya, ya, seperti mungkin Dr. Zaidul Akbar, ya, mungkin kita perlu mendengarkan penjelasan dari beliau terkait dengan minyak zaitun ini, ya, karena sepertinya ada minyak zaitun yang memang diolah khusus untuk dikonsumsi, ada juga minyak zaitun yang diolah bukan untuk dikonsumsi atau digunakan untuk penggunaan luar saja. Sehingga kita perlu untuk mengetahui dulu, ya, mana jenis yang boleh dikonsumsi dan mana jenis yang tidak boleh untuk dikonsumsi, ya, karena jangan sampai kemudian kita memaling-maling, ya, kemudian kita minum, kemudian setelah itu berdampak buruk, ya, kemudian mengatakan berarti hadis ini tidak benar, ya. Mungkin bukan hadisnya yang tidak benar, bukan hadisnya yang tidak benar, tapi pemahaman kita yang keliru, ya, karena dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, semakin modern pabrik-pabrik, maka orang ada yang mengkhususkan untuk dikonsumsi, ada juga yang dikhususkan untuk
digunakan penggunaan luar. Jadi itu perlu untuk dipelajari lagi. Nah, baik, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya, haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah annahu sami'a Anas bin Malik yaqul inna khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu. Qala Anas fadhahabtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila dhalika at-ta'am faqarraba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzan min sya'irin wa maraqan fihi dubba'un wa qadidun. Qala Anas fara'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u ad-dubba'a hawalai al-qas'ah falam azal uhibbud dubba'a min yawma idzin. Menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dari Malik bin Anas dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha bahwa dia mendengarkan Anas bin Malik mengatakan bahwa seorang tukang jahit pernah mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk makan di rumahnya. Nah, kemudian Rasulullah pun menjawab, mendatangi panggilan tersebut, naam, dan masuk ke rumah khayyat, tukang jahit itu. Kemudian dia pun menyodorkan, mendekatkan makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana makanan itu berupa roti, roti dari gandum, dan juga lauk. Lauknya di sini berupa sayur, berupa sayur yang isinya adalah ada dubba, dubba itu adalah labu, dan juga qadid. Qadid itu adalah daging yang dikeringkan, kemudian dikasih garam sehingga kalau kita ada ikan kering berarti ini adalah daging kering. Apa namanya itu ya? Dendeng. Dendeng. Kemudian di dalam sebuah nampan, ada kuahnya, ada labunya, ada juga dagingnya. Daging yang sudah daging asin. Nah, taib. Kemudian Rasulullah pun makan dari yang dihidangkan kepada beliau, dan Anas mengatakan bahwa beliau mencari-cari atau lebih memilih memakan labunya daripada dagingnya. Nah, kemudian Anas mengatakan falam azal uhibbud dubba'a min yauma idzin. Semenjak saya melihat Rasulullah suka dengan labu, saya pun akhirnya suka labu, suka makan labu. Nah, taib jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini di antara ketawaduan beliau sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengundang beliau maka beliau akan mendatanginya. Di sini disebutkan khayyatan, tidak disebutkan namanya, karena orang ini tidak terkenal, bukan sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, bukan sahabat yang dikenal sebagai ahli jihad, tidak, orang biasa. Nah, orang biasa, sehingga namanya saja tidak disebutkan, cuma disebutkan profesinya saja. Tapi karena beliau diundang, maka Rasulullah pun menjawab undangan tersebut dan makan dari hidangan yang dihidangkan kepada beliau. Nah, kemudian di antara faedah dari hadis ini adalah tentang informasi tentang di antara makanan yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu labu. Nah, kemudian di hadis ini disebutkan Rasulullah yatatabba'ud dubba. Yatatabba itu saya katakan mencari-cari, itu saja yang mau dimakan, yatatabba. Nah, sementara dalam hadis yang lain disebutkan wa kul mimma yalik, makanlah makanan yang berada di dekatmu. Kalau ada istilah yatatabba, mencari-cari, seakan-akan semua isi nampan itu dicari semua. Nah, dicari semua. Tapi makna dari
hadis ini bahwa Rasulullah hanya mencari yang berada di dekat beliau. Ya, nampaknya agak besar. Al-qas'ah, al-qas'ah itu nampan yang cukup untuk dimakan 7 sampai 10 orang. Artinya agak besar. Nah, dan Rasulullah yang mengambil yang berada dekat dengan beliau, bukan mencari semua isi nampan tersebut. Ya, karena ini dilarang. Wa kul mimma yaminik, ambil yang dekat denganmu. Ya, jangan kejili-jili di dalam makan makanan yang ada di atas meja tersebut. Nah, baik, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini juga bagaimana ittiba'nya Anas bin Malik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dalam masalah makanan sekalipun. Tapi kemudian hadis yang berikutnya, haddatsana Ahmad bin Ibrahim ad-Dawraqi wa Salamatu ibnu Syabibin wa Mahmudu ibnu Ghailan qalu haddatsana Abu Usamah an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asal. Menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim ad-Dawraqi dan Salamah bin Syabib dan Mahmud bin Ghailan, mereka mengatakan menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah, dia mengatakan bahwa Nabi SAW suka makan makanan atau minuman yang manis-manis dan juga asal, madu. Nah, jadi ini diantara makanan yang disukai oleh Nabi SAW, yaitu makanan yang manis-manis seperti kurma, nah, minuman yang manis-manis, ya, dan juga asal atau madu. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentu saja yang manis-manis di sini kita juga tidak serta-merta menerima sekaligus, dalam artian pokoknya yang asal manis maka ini baik, ya, tapi harus sesuai dengan kaidah halalan thayyiban, halal dan baik, baik untuk kesehatan, ya, baik untuk kesehatan. Karena sekarang banyak yang manis-manis tapi tidak baik untuk kesehatan, karena dibuat dari bahan yang tidak sehat, ya, dibuat dari bahan yang tidak sehat, bukan sesuatu yang alami, tapi sudah ada bahan-bahan kimianya, ya, sehingga dia manis tapi tidak baik untuk kesehatan. Nah, adapun ya kalau manis yang alami maka itu secara umum baik untuk kesehatan, kecuali mungkin orang-orang yang menderita penyakit-penyakit tertentu yang tidak boleh makan makanan yang manis-manis. Nah, kemudian asal atau madu. Ini madu banyak manfaatnya dan beberapa dalil menyebutkan tentang hal tersebut. Di antaranya adalah dalam hadis yang sahih, ya, disebutkan oleh Nabi SAW, alaikum bisyifa'aini, hendaklah kalian berobat dengan 2 obat, yaitu al-asal wal Quran. Yang pertama adalah madu dan yang kedua adalah Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami menurunkan Al-Quran, salah satu manfaatnya bagi manusia adalah fihi shifa', ada kesembuhan di dalamnya. Dia adalah obat, bukan hanya obat penyakit hati saja, tapi obat untuk, ya, penyakit-penyakit lahiriah, penyakit-penyakit zahir kita. Iya, selama kita meyakininya dengan keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan keimanan yang penuh kepada Allah bahwa Allah akan menyembuhkan penyakit kita dengan wasilah membaca Al-Quran tersebut, karena ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah madu, ya. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surah An-Nahl. Ini luar biasanya madu, karena ada surah An-Nahl, surah lebah,
Nah, Allah berfirman, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Keluar dari perutnya lebah minuman yang bermacam-macam warnanya yang merupakan obat bagi manusia. Ya, ini rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa madu itu adalah obat. Ya, obat untuk ya berbagai macam penyakit-penyakit yang diderita. Tapi tentu saja sekali lagi, ya madu yang betul-betul bermanfaat adalah madu yang asli. Ya, meskipun sekarang kita susah membedakan mana yang asli dan mana yang tidak asli. Ya, ada yang bilang asli itu kalau tidak ada semutnya. Ada yang bilang asli itu kalau dimasukkan ke kulkas dan tidak membeku. Macam-macam. Ya. Ada yang bilang asli itu kalau dibawa ke rumah piring terbang. Ya, macam-macam. Nah, jadi yang jelas madu yang bermanfaat adalah madu yang memang madu yang asli. Ya, cuman kita sekarang susah untuk membedakan mana yang asli dan mana yang tidak asli. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis yang terakhir, haddatsana Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani qala haddatsana Al-Hajjaj bin Muhammad qala Ibnu Jurayj akhbarani Muhammad bin Yusuf anna Atha bin Yasar akhbarahu anna Salamah akhbarathu annaha qarrabat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jamban mashwiyan fa akala minhu thumma qama ila salati wa ma tawaddaa. Menceritakan kepada kami Hasan bin Muhammad Az-Za'farani, dia mengatakan menceritakan kepada kami Al-Hajjaj bin Muhammad, dia mengatakan bahwa Ibnu Jurayj mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yusuf bahwa Atha bin Yasar mengabarkan kepadanya bahwa Ummu Salamah mengabarkan kepadanya annaha bahwa Ummu Salamah pernah menyodorkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sepotong daging yang sudah dibakar, ya, sepotong daging yang sudah dibakar. Kemudian Rasulullah memakannya. Kemudian setelah beliau makan, beliau salat, ya, beliau salat dan tidak berwudu. Nah, jadi ini diantara makanan yang dimakan oleh Rasulullah, daging bakar. Nah, daging bakar. Dan faedah dari hadis ini adalah bahwa makan atau minum itu tidak membatalkan wudu. Nah, tidak membatalkan wudu sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sebelumnya pernah diperintahkan untuk berwudu orang yang sudah makan daging yang dibakar saja. Adapun yang dimasak, yang digoreng tidak. Tapi daging yang sudah dibakar maka itu membatalkan wudu. Namun kemudian ini mansuh, dihapuskan dengan perbuatan beliau dan juga dengan ucapan beliau bahwa ternyata syariat itu sudah dihapus dan diganti dengan memakan daging yang sudah dibakar itu tidak membatalkan wudu, kecuali pada daging unta. Ini masih luas perbedaan pendapat di antara ulama. Sebagian mengatakan masih membatalkan wudu dan sebagian yang lagi mengatakan tidak membatalkan wudu. Adapun daging yang lainnya maka tidak membatalkan wudu, ya, berdasarkan hadis-hadis ini. Saya kira ini saja jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu juga sudah masuk, ya, kita cukupkan mungkin dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.